Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Hari ini Sabtu 9 Januari 2021. Kita akan merenungkan secara sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Apa yang bisa kita pahami di sini? Yohanes Pembaptis memang pekerjaannya itu membaptis. Dia menjadi jalan akan tampilnya Tuhan Yesus. Dan sekali waktu ada seorang Yahudi katakanlah, datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa Yohanes Pembaptis ini? Yang biasanya terjadi atas diri manusia adalah bila misalkan saja Romo hari ada seorang Romo lagi yang bisa berkhotbah dengan begitu bagus. Apa reaksi yang kadangkala muncul bagi seorang Romo hari itu? Di satu pihak bisa saja dia merasa tersaingi, ada kompetitor, ada saingan. Ya, perusahaan juga begitu. Bila ada satu perusahaan yang lebih tampil dan ini perusahaan yang katakanlah lebih awal, loh kok tersaingi ini? Yang muncul adalah perasaan tersaingi, perasaan ingin mengalahkan. Perusahaan ini ingin mengalahkan yang ini, perusahaan yang ini ingin mengalahkan yang ini. Dan itu sesuatu yang kadang-kala terjadi di dunia ini. Ya maklumlah. Dunia kita ini masih duniawi, bukan surgawi. Ada orang yang merasa iri, katakanlah. Apalagi dikatakan bahwa semua orang datang kepadanya, kepada Yesus. Nah, padahal Yesus sendiri itu, Yohanes Pembaptis sendiri yang baptis itu. Mungkin dalam pandangan orang yang berbicara atau mengadu antara Yohanes dengan Yesus, katakanlah. Orang yang berbicara ini mau mengatakan, loh kamu kan tampil lebih dahulu, mestinya kamu lebih hebat. Kok itu dia, Yesus, ya nggak disebut namanya, itu orang yang kamu baptis itu juga membaptis orang lain dan semua orang itu datang kepada dia. Perasaan disaingi katakanlah, dan itu bisa saja muncul dalam hidup kita, disaingi. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ada juga Romo yang khotbahnya bagus, silakan dilihat, nggak apa-apa. Yang penting adalah kita ini punya pertumbuhan iman, kita ini punya bisa ketika membaca kitab suci ini kita dituntun, oh inilah dia inti dari sabda Tuhan, katakanlah renungan yang bisa kita petik dari Romo A, dari Romo B, dari Romo C, dari saya katakanlah, itu semua memperkaya kita. Dan gak usah merasa saling tersaingi atau disaingi, yang kadangkala itulah dia yang bisa saja muncul dalam kehidupan kita. Saya juga gak akan merasa kecewa ada Romo yang lebih hebat dari saya, nggak jadi masalah. Saya ini mau mengatakan demikian. Bila di Jakarta ini ada Romo, ada 100 Romo, biarlah saya menjadi 100 yang ke 100, nggak jadi masalah. Yang saya kejar bukan prioritas nomor 1, nomor sekian. Saya dijadikan atau menjadi nomor 100 juga nggak jadi masalah. Tidak menambah kebahagiaan saya, tidak menambah kesucian saya. Dengan menjadi nomor sekian, tidak mengurangi kekudusan saya. Untuk apa? Toh semuanya itu akan kita tinggalkan, saya akan meninggalkan semuanya itu.
Yang penting kita bersyukur. Saya bersyukur bahwa saya bisa membagikan renungan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Yang mau mendengarkan, silakan. Merasa ada romo yang baik renungannya, ya silakan, nggak jadi masalah bagi saya. Itu sesuatu yang biasa. Umat silakan memilih mana yang baik bagi umat, silakan dipilih. Karena menurut saya hanyalah sebagai orang yang menunjukkan jari. Itulah dia Tuhan Yesus. Dia yang harus Anda ikuti, bukan saya, bukan Hari Liong. Hari Liong berapa lama lagi sih di dunia ini? Akan hilang, akan lenyap, akan tiada. Tapi yang penting adalah ya kita bisa sampai pada Tuhan Yesus. Saya menyampaikan renungan bukan mau menunjukkan saya ini orang hebat atau bagaimana. Yang penting adalah kita bisa, itulah dia Tuhan Yesus. Kita bisa ketemu, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan inilah dia, saya pikir, yang mau dikatakan oleh Yohanes juga. Bahkan kalimat terakhir dari Yohanes Pembaptis begitu luar biasa. Yohanes bab 3 ayat 30. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yesus bukan kompetitor. Yesus bukan saingan, kata Yohanes Pembaptis. Bagi saya Yesus bukan saingan, tapi dialah yang harus lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada saya. Biarlah, karena dia yang mempunyai kerajaan surga, dan dialah kerajaan surga yang sudah datang. Dan Yohanes Pembaptis itu menunjuk, ya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan kalau Tuhan Yesus itu sudah datang, dialah yang harus diikuti. Yohanes sadar bukan dirinya yang harus diikuti, tapi Yesus itulah yang harus diikuti. Ini kalimat yang begitu besar dari Yohanes. Begitu rendah hati yang bisa kita pelajari dari Yohanes. Bayangkan dalam dunia kita, A dengan B ribut bersaing. Kelompok A, kelompok B ribut karena persaingan. Perusahaan A, perusahaan B bersaing, ribut. Tapi tidak Yohanes Pembaptis. Sekali lagi, Yesus itulah yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis. Yesus itulah yang begitu mulia, yang begitu agung, yang harus diikuti, yang harus kita ikuti. Yohanes Pembaptis sadar dia hanya membuka jalan. Betapa Yohanes Pembaptis begitu rendah hati dan dia melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya sampai tuntas. Budaya persaingan dihancurkan oleh Yohanes Pembaptis. Dengan kalimat dia harus semakin besar, saya harus semakin kecil, itu berani nggak kita ucapkan? Susah, karena kita dikuasai oleh kedagingan, kita dikuasai oleh hal-hal duniawi. Tapi saya pikir itulah yang membuat kita gembira dalam hidup ini. Melihat semuanya, pertama sebagai sahabat, melihat semuanya sebagai saudara. Saya dengan dia, saya dengan yang lain, bukan saingan, tapi saling melengkapi, saling menguatkan, saling mendukung, saling mencerahkan, saling menuntun, saling membimbing supaya kita sampai kepada Tuhan Yesus, kepada Dia. Tidak ada persaingan. Ini saya pikir yang harusnya terjadi atas diri kita. Matikan egoisme kita. Keegoan kita itu harus kita padamkan. Gak ada gunanya. Apalagi kalau kita bekerja di ladang Tuhan, gak ada gunanya saling sombong, saling angkuh, saling mementingkan diri sendiri, saling mengutamakan diri saya sendiri. Tuhan itu tidak melihat seperti itu. Dan itu pun tidak akan dilihat oleh Tuhan. Maka dari itu, mari dalam kehidupan kita ini, persaingan itu jangan ada. Dan biarlah yang utama, yang besar dalam kehidupan ini adalah Tuhan. Saya hanya menuntun Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian terkasih untuk semakin mengenal Tuhan. Itu yang paling utama. Nah, semoga kita sekalian semuanya diberkati,
dilindungi oleh Tuhan Yesus yang kita imani, Tuhan Yesus yang agung, yang kita percayai. Jangan mengagungkan saya, jangan menomorsatukan saya, jangan memuliakan saya. Biasa-biasa saja, saya hanyalah manusia lemah. Kalau yang lain mau dimuliakan, diagungkan, silahkan. Saya pun tidak akan protes. Tapi kepada saya, biasa-biasa saja. Biarlah dia semakin besar, saya semakin kecil. Yesus semakin mulia, saya hanyalah pengikutnya dia. Tuhan memberkati kita sekalian semuanya. Amin.